Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih pengertian dan filsafat Pancasila? Pengertian filsafat yaitu istilah filsafat ini secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai. Dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, saya hanyalah filosofos. Ya, ini orang yang mencintai pengetahuan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Lalu apa sih pengertian filsafat Pancasila? Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem yang dituangkan dalam suatu sistem oleh Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan Pancasila menurut Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan cara deduktif dan yang kedua dengan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Kemudian cara yang kedua yaitu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, kemudian merefleksikannya dan kemudian menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua
diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan mendasari, menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2 dan mendasari, menjiwai sila 4, 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3 dan mendasari, menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai causa prima, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Eksistensi Pancasila menurut generasi milenial dapat menjadi jembatan emas untuk kaum milenial membangun batas apa yang bisa diterima dari pengaruh luar yang merugikan dan tidak etis atau negatif. Dengan luar biasanya ideologi Pancasila, kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu yang bertentangan di dunia ini. Pancasila harus dijadikan acuan sebagaimana generasi milenial juga dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam relevansinya dengan sila kedua, di mana kaum milenial Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam berpikir dan berperilaku etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi cita-cita bonum komun atau kebaikan bersama. Generasi milenial harus sadar diri untuk selalu bersinergi, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada sila ketiga melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar. Generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama pada sila keempat. Dan sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial, perlu mengkritik struktur sosial ideologi, politik dalam negara, dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Saudara Mustafa Shadiq Al-Rafi'i, Saudara Yanfa Rizal Ghani, Saudara Syam Anis Novianto, dan Saudara Taufikur Rahman. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.